Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe. DP 9 dan 14 juta. Ya, Alin. Dan ini ya, DP ini sudah tidak ada penambahan apa-apa lagi ya. Booking fee dan semuanya ini. DP yang 9 juta itu di Sudah all in ya. All in semuanya udah termasuk booking fee dan semuanya. Itu tipe berapa, Pak? Tipe 3060. Yang 14 sama. Perbedaan 9 sama 14 itu apa, Pak? Tidak ada perbedaan sama sekali. Yang membedakan itu hanya lokasi saja. Oh, lokasi pinggir jalan atau di tengah ya? Ya, kalau yang DP 14 juta tentunya dia posisinya strategis. Pinggir Dekat jalan, pertokoan, dekat jalan utama, depan jalan utama. Dan biasanya itu untuk usaha. Kalau untuk tempat tinggal sih kurang begitu nyaman karena di situ pastinya ramai sekali. Iya. Oke. Nggak usah khawatir ya, DP 9 juta itu bangunan dan semuanya itu sama persis. Yang membedakan hanya lokasi. Iya. Jadi jangan dianggap yang DP 9 itu 9 juta itu rumahnya murahan, bukan, sama persis. Seperti tank, sumur sudah siap. Tadi kan sudah kita buktikan di belakang tadi. Saat bikin kan sampai sudah keluar air dulu semuanya. Ya. Oh, sono ya.
Jadi apa aja Pak persyaratannya kalau kita mau ngambil? Untuk ngambil rumah subsidi, pertama si pemohon harus belum pernah KPR rumah, baik suami maupun istri. Ya. Kedua, BI checking harus bagus. Ya. Ketiga, bila mana ada pinjaman di bank saat ini, itu angsuran per bulannya itu tidak lebih dari 1 juta. DP? Untuk total DP itu Ukuran tipe rumahnya dari tipe rumah 3060 ya, tapi fisiknya tadi kan bisa kita lihat sebenarnya fisiknya kan tipe 3660 ya, itu total DP 9 juta. Dan ada juga yang DP 14 juta. Itu bukan berarti rumah itu beda bangunannya, beda materialnya, tidak, semua sama persis, yang membedakan hanya lokasi. Nah, ini kan istilahnya kan untuk biaya strategis itu 5 juta itu tadi. Kenapa ada DP 9 juta dan 14 juta? Iya, iya. Wajar kalau misalkan DP selisih 5 juta karena dekat dengan pertokoan kayak begitu. Dengan fasilitas umum. Ya, dekat fasilitas umum. Tapi bila mana menginginkan yang biasa aja ya, tergantung ini ya. Yang namanya rumah ya itu kan ada 2 kategori. Rumah pertama itu khusus untuk hunian. Berarti kan tidak perlu dia suka yang rame biasanya. Dia kan inginnya yang privasinya lebih nyaman. Kedua, rumah itu bisa di samping untuk tempat tinggal dan bisa juga bisa buat usaha. Ya. Nah, booking fee itu 1 juta, tapi itu sudah mengurangi uang muka. Ya. Terus uang muka itu silahkan diberikan bila mana sudah di ACC dari pihak bank, ya. Karena yang namanya kita pemohon belum tentu kan pengajuan itu di ACC, bila mana tidak gimana. Jadi harus memang benar-benar sudah di ACC dan mendapatkan jadwal kapan mau dilaksanakan akad kreditnya, baru dipersilahkan bayar DP-nya. Kalau belum dapat jadwal akad kredit, tidak perlu bayar DP dulu, cukup booking fee saja. Tapi berkas harus segera masuk, karena apa? Itu untuk entry data ke pihak bank. Karena saat ini rumah subsidi untuk 2019 itu kan sudah habis kuotanya, yaitu menunggu kuota ada lagi itu perkiraan Februari 2020. Itu yang buat kan ada karyawan sama pedagang sama tukang ojek, itu bisa juga Pak ya di sini. Untuk karyawan itu tetap persyaratannya minta slip gaji 3 bulan terakhir, ya. Kemudian surat keterangan aktif kerja, terus kemudian surat berpenghasilan harus dicap dari tempat kerja. Dia bekerja, kemudian NPWP ya, NPWP, terus surat keterangan tidak memiliki rumah dari kelurahan, form semuanya kan ada di saya nanti ya. Jadi sebelum melakukan booking jangan mengurus surat lebih dahulu karena formnya ada di marketing gitu. Sebenarnya persyaratan itu sangat mudah bila mana mau aja, sebenarnya tidak ada yang sulit sebenarnya. Gitu. Kalau untuk yang peminatnya itu usaha, itu dia harus ada SKU, surat keterangan usaha dari kelurahan. Sebenarnya lebih gampang lagi itu kalau usaha ya. Kalau usaha itu semua cukup dari kelurahan. Pertama SKU itu kan minta dari kelurahan bisa. Terus kemudian surat keterangan penghasilan cuma minta cap doang dari kelurahan. Itu sudah cukup. Kalau misalkan jasa tukang ojek kayak gitu, kalau untuk ojek online sama aja kali itu dia harus sudah ini, dia mendaftarkan aplikasi di misalkan di ojek online Grab misalkan, dia harus sudah mendaftarkan di situ itu minimal 2 tahun. Dia harus menabung dulu di situ selama 2 tahun, karena akan dipotong per bulannya itu dari sisa penghasilan itu. Per bulan atau per hari itu kan dipotong. Itu yang karyawan yang sudah yang kontrak berapa
Karyawan kontrak nggak usah khawatir ya. Karyawan kontrak itu bila mana sudah 3 tahun itu silahkan, nggak masalah, walaupun masih kontrak. Kadang juga ada yang outsourcing, monggo saja. Iya. Untuk persyaratan yang kurang, mohon terbuka dengan saya, nanti akan saya bantu. Survei dulu, yang penting survei dulu lah. dulu. Ya, survei dulu ke sini. Ngobrol-ngobrol dulu sama Bapak Bayu dulu ya. Iya. Nah. Ini rumahnya ngadep utara apa? Ngadep Ini ngadep barat ini. barat ya? Ngadep barat. Yang itu baru ngadep ke timur. Iya. Ini perumahan ini kebanyakan ngadep timur dan ngadep barat. Iya. Jadi silakan. Nggak seperti kayak di tahap 2-3 Pak ya? Kalau tahap 2 dan tahap 3 itu tidak ada yang ngadep ke barat dan ke timur. Tidak ada. Iya. Semua ngadep utara dan selatan. Tapi kalau di sektor 3 ini menghadap antara ke timur atau ke barat. Jadi silahkan para konsumen mau milih yang mana gitu. Kalau ingin dapat matahari pagi berarti ya ngadep ke timur. Dan Rumah ini saya subsidi. pastikan sekali lagi, saya jelaskan lagi, saya tegaskan sekali lagi bahwa ini bukan rumah komersil, tapi ini rumah subsidi FLPP. Ya. Jadi ini bukan iklan saja, tapi ini bukti fakta bahwa ini rumah subsidi FLPP. Sri Mahi Residen. Mahi Residen nama bapaknya, marketingnya dengan Pak Bayu. Ya. Saya penanggung jawabnya di sini. Siap. Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.